Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Jadi di sini kita akan mau membuat tutorial Landscape dimulai dari penginputan data drill hole sampai pengerjaan cropline menggunakan software Landscape 5.7. Jadi hal pertama yang kita lakukan, kita akan membuat new project dulu dengan cara file, new project. Lalu ketik aja nama project yang kalian inginkan. Sini kita tulis saja ITS penyaksiran. Lalu di sini juga. Selanjutnya ini adalah current unit, di mana current unit ini adalah nilai output yang akan dihasilkan oleh Landscape. Kalian maunya dengan satuan apa? Di sini volume kita menggunakan satuan kubik meter, lalu mass kita menggunakan satuan tons. Lalu langsung di create aja, karena di sini kita sudah punya filenya, projectnya kita klik saja. Lalu kita masuk, secara otomatis jika kalian create, nanti data project yang kalian buat akan ditampilkan di sini. Kita lakukan aja. Nah, selanjutnya jika projectnya sudah jadi, kita lanjut ke penginputan data. Nah, jadi di sini kita ada 4 data. Ada data IUP dengan format DXF, ada data topo, survei, litologi. Nah, untuk data survei dan litologi ini satuan format filenya itu kita ubah menjadi TXT. Nah, lalu jangan lupa jika ada judul seperti ini, ini harus dihapus karena datanya dia harus angka semua harus pulusan. Baru kita save as. Kita save as dalam bentuk TXT seperti ini. Nah, lanjut. Untuk data litologi dilakukan dengan hal yang sama. Jadi untuk judulnya ini kita delete dulu, baru kita save as dalam format TXT. Jika sudah, lanjut ke data topo. Nah, untuk data topo sendiri, format filenya itu dalam bentuk CSV. Bisa kita save as. Data yang tadi, data yang ada, data litologi, survei, dan data topo, ini kita pindahkan ke folder data. Terus, dan untuk data IUP-nya, karena dia dalam bentuk DXF, kita copy, baru kita pindahkan dia ke file OTP. Nah, seperti ini sudah ada filenya. Kita langsung saja masuk ke Landscape lagi. Nah, di Landscape ini tadi, ini sudah ada ya data kita. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat data, mengimport data topo. Pertama, kita buat di desain data, di desain file. Lalu kita ketik. Oke. Kita oke saja. Nah, di data topo ini kita isi datanya. Kita panggil data toponya gitu, dengan format XYZ CSV. Lalu oke. Nah,
dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita panggil lagi, kita import lagi data IUP-nya tadi. Nah, karena data IUP-nya tadi dalam format DXF, jadi kita importnya di folder DXF juga. IUP, search file, ya. Ini kita ketik ya. Nah, ininya jangan lupa di uncentang agar data yang diinput itu tidak berlebihan. Lalu kita oke aja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah membuat specs, yakni grid spec-nya. Jadi kita membuat batasannya dengan cara new spec file. Nah, lalu di sini kita ketik aja spec. Selesai. Lanjut kita tik. Kita buat ulang new spec file, kita tik set spec, lalu kita tik batasan luarnya, kita pakai IUP, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita membuat grid spec-nya lagi. Sebentar. Karena di sini nggak ada grid spec, nah, jadi kita cari di sini dengan cara klik kanan new spec kategori, baru kita cari grid spec, baru kita oke. Nah, di sini kita sudah punya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Selanjutnya kita membuat grid-nya dulu dengan cara new grid file. Lalu di sini diketik aja grid file. Di sini dalam satuan meters. Lalu lanjut kita copy aja di sini untuk diisi di volume. Nah, untuk kategorinya kita pilih yang area dan satuannya itu menggunakan meter. Kita samain seperti yang di atas. Lalu kita panggil grid spec-nya. Lalu kita oke. Nih, itu sudah ada. Nah, lalu data grid-nya ini kita update atau kita isi data. Karena kan ini masih kosongan. Dengan cara di model, grids, lalu design. Nah, di sini kita panggil data toponya. Ini kita panggil. Nah, di sini kita panggil lagi data grid file yang tadi sudah kita buat. Nih, maka otomatis akan terisi. Lanjut di grid spec-nya kita panggil juga, lalu di sheet spec-nya juga. Nah, jika sudah seperti ini langsung kita oke aja. Nah, oke, sudah terisi filenya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembuatan skema dengan cara di skema lalu create. Nah, di sini kita klik aja skema. Nah, lanjut di table file maupun grid file itu juga kita ketik juga table file. Nah, di sini grid. Oke, lanjut. Untuk menjadi data toponya ini grid file dan jangan lupa channel parting agar partingnya itu juga ikut dibaca. Kita lanjut ke devalute, thickness dan trendnya kita ubah menjadi FM juga dengan asumsi batu yang ada di bawah itu split
dengan radius pembacaan oleh Landscape sejauh 1000 meter. Sama di exploration-nya juga kita menggunakan radius 1000 meter juga. Nah, untuk pembacaan SIM-nya itu di minimal 0,01 meter atau 0, atau 1 meter, 1 cm, dengan pembacaan minimal partingnya 0,03 meter atau 3 cm, dan split batubara yang splitnya 0,01 meter. Oke, kita lanjut ke litologi. Litologi kita yang ada zona pelapukan dan cool. Lanjut di elemen. Elemen untuk menggambarkan setiap lapisan yang ada di bawah. Ada WA, zona pelapukan, ada SIM A1, ada SIM A2, dan yang terakhir ada SIM B. Oke. Zona pelapukan kita tipekan dia surface dan SIM interval semuanya. Di zona pelapukan untuk hubungan itu contiguous atau penerusan, unconformable, dan continuity-nya kita samakan contiguous. Dan untuk SIM itu kita menggunakan pinch dengan asumsi batubara yang ada di bawah itu tidak bersambung, atau batubara yang di bawah itu bisa jadi terputus-putus. Nah, untuk komponnya sendiri untuk menggambarkan batubara kita yang split. Jadi di sini kita isi SIM A dengan batasan atas SIM A1 dan di bawah SIM A2. Untuk continuity-nya kita samakan, kita menggunakan pinch juga. Oke. Kita lanjut di conformable. Conformable untuk menggambarkan tren lapisan kita dengan menyertai batasannya. Di sini ada WA dan cool. Dengan lapisan atasnya kita pakai grid file dan lapisan bawahnya kita pakai WA atau zona pelapukan itu sendiri. Dan di cool ini kita pakai lapisan A2 floor paling atasnya, dan yang lowest intervalnya itu B seperti ini. Lalu kita oke aja. Kalau ada tanda begini langsung di oke aja. Oke. Nah, selanjutnya kita memperbaharui data skema yang udah kita buat tadi dengan cara di setup current model. Oke. Nah, di sini skema yang kita udah buat tadi kita panggil, dan modelnya kita menggunakan grid. Lalu data drill hole-nya karena kita nggak punya, kita buat dulu. Kita buat aja DH. Untuk unitnya itu terserah dari kalian mau pakai satuan apa. Di sini kita menggunakan satuan meter. Oke. Oh ya, jangan lupa masukkan DH-nya. Lalu kita panggil lagi DH-nya. Lalu langsung di oke aja. Oke, jika ada tanda seperti itu dihiraukan aja. Kita lanjut lagi ke display definition, lalu ke surface. Nah, lalu kita panggil lagi data skema kita, maka otomatis langsung muncul. Lalu kita oke aja. Oke, setelah itu lanjut lagi ke display definition, lalu ke intervalnya. Nah, kita panggil data skema kita, maka otomatis langsung terisi. Nah, untuk colornya di sini terserah dari kaliannya mau menggunakan warna apa. Jadi kita di sini menggunakan warna red, dan untuk SIM A2 kita pakai green dan menggunakan blue. Nah, lanjut di sini kita langsung fill down aja. Kita pakai dot semua. Oke. Lanjut di sini sama ya, kita pakai menggunakan cara yang sama, row fill down, lalu kita pilih normal. Oke. Sama juga ini di 1x, row fill down 1x. Oke. Nah, ke kanan. Solid.
Nyalakan satu. Oke, lanjut. Terakhir kita menggunakan oke. Nah, kalau langsung di. Nah, selanjutnya adalah kita membuat data drill hole. Kita import ya data drill hole-nya. Dan cara drill hole, import drill hole. Lalu kita masukkan skema yang udah kita buat. Lalu kita masukkan data survei kita yang dalam bentuk txt tentunya. Kita masukkan juga data litologi kita ini. Nah, di sini kita panggil data DH yang udah kita buat. Di sini drill hole. Survei reportnya kita isi. Ini langsung diketik aja ya. Nah, di sini karena format data surveinya belum ada, langsung aja kita isi. Nah, untuk mengetahui ini data-datanya, kita lanjut ke untuk mengetahui data-datanya, kita langsung aja ke data kita yang survei. Ini, nah, bisa dilihat ya. Untuk hole name-nya itu di kolom pertama. Tuh. Nah, untuk listingnya ada di kolom kedua. Untuk nortingnya ada di kolom ketiga. Dan untuk elevasinya ada di kolom keempat. Dan untuk kedalamannya di kolom kelima. Oke? Nah, ini yang sudah kita buat. Tadi kita panggil lagi. Sama kita melakukan hal yang sama pada litologi. Di sini langsung diketik saja. Lagi. Karena kita menggunakan data litologi lagi. Kita view. Oke. Nah, untuk hole name dia di kolom pertama. Nah, untuk SIM-nya kolom kedua. Dan ini litologinya ada di kolom ketiga. Dan kolom keempat ini adalah depth-nya ada di kolom keempat. Dan kolom ketiga adalah oke. Lalu jangan lupa kita panggil data yang sudah kita buat tadi. Oke. Selanjutnya adalah pewarnaan. Sini sembarang aja, terserah kalian. Lalu langsung di oke aja. Oke, tunggu beberapa saat. Ini kita masuk ke tahap validasi table and grid di skema. Lalu kita ke validasi table dulu.
Kita panggil data skema kita yang tadi, data drill hole juga kita panggil. Nah, lalu di output ini harus diketik ya, sini. Lalu kita ke sheet spec, kita panggil juga, langsung di oke aja. Oke, setelah selesai, kita lanjut validasi grid-nya lagi di build grid. Kita panggil data skemanya, kita panggil data grid-nya, lalu kita centang yang smooth surface dan smooth thickness. Lalu kita oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan konstruk dengan cara desain data nih, desain file. Lalu kita ketik aja konstruk kalau kita oke. Nah, selanjutnya kita ke grafik, strat model kontur, lalu kita ke multi. Nah, kita panggil data skemanya terlebih dahulu. Ini supaya dia bisa terisi di daerah sininya, itu langsung kita round, lalu kita fill down, lalu kita oke. Maka dia otomatis akan terisi. Lalu untuk di outputnya ini langsung kita ketik aja konstruk. Kita panggil. Lalu kita masukkan data roof, lalu data floor-nya dengan kontur intervalnya 1 dan annotation-nya 10. Lalu kita masuk ke controls. Nah, di kontrol ini kita bisa pilih tingkat kehalusan, tingkat smoothing konturnya. Sini kita pilih medium aja. Lalu lanjut ke limit untuk menentukan batasannya yang tadi udah kita buat, masukin sheet spec. Lalu display ini untuk mewarnai kontur kalian. Sini kita pilih blue dan white. Lalu kita langsung oke aja. Lalu loading, sebentar. Oke, selanjutnya selanjutnya nanti kalau setelah data konturnya selesai, kita lanjut ke pembuatan crop line. Oke. Lalu kita lihat hasilnya seperti ini. Ini untuk arus, ini untuk sim A1 floor, sim A1 roof, sim A2 floor, ini sim A2 roof, dan ini sim B roof, sim B floor-nya. Oke. Selanjutnya kita buat crop line lagi. Tunggu di sampel aja langsung. Kita ketik nama layarnya. Nah, lanjut ke grafik. Lalu kita ke extend, lalu ke multi. Oke, sini kita jangan lupa panggil skemanya. Nah, lalu ini harusnya kosongan. Jadi kalau misalkan di laptop teman-teman nggak ada, langsung di fill down aja, langsung di oke. Nah, untuk namanya sendiri itu kita pakai crop line. Lalu di sini kita masukkan floor subcropnya dan roof subcropnya. Kita lanjut ke konturnya. Untuk smoothingnya, tingkat smoothingnya ini bisa diatur, kita pakai medium aja. Lalu kita ke limitnya, untuk menentukan batasannya kita pakai sheet spec. Lalu di
Oke aja. Oke, ini udah jadi. Kita lihat hasilnya. Ini sudah ada cropland dari masing-masing sim, dan mungkin cukup sekian untuk pembuatan, mulai dari import drill hole-nya sampai dengan ke pembuatan cropland-nya. Kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.